dan emang udah diponis sama dokter pun kalau udah nggak bernafas atau udah meninggal, bener-bener udah meninggal, tiba-tiba lagi dimandiin, itu abangnya bangun cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gua bakal nyeritain tentang seorang yang pernah mati suri terus naik gunung nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa ya. Kita sebat-sebat dan jangan lupa ngops. Kopi dulu cuy. Enak banget, enak. Ada. Sekarang musim hujan masih belum terlalu rata ya. Walaupun di beberapa daerah udah hujan, tapi di Jakarta masih panas cuy. Sumpah, lu kalau keluar panas naik ojek atau naik motor nih siang-siang tengah hari bolong, buset panas banget. Dan belakangan ini pun gua syuting tuh kayak siang terus kan. Jadi aduh, bener-bener udah kayak mau meleleh aja lu kalau keluar siang tuh. Oke, kita bakal lanjut ke ceritanya. Jadi ini tuh kita sebut aja namanya tuh Kiki. Kiki ini cowok cuy ya. Kiki ini punya seorang kakak. Kita sebut aja namanya Randy. Randy ini, jadi mereka ini adik abang lah ya. Randy ini kakak, Kiki ini adenya. Ada satu kejadian di mana Randy ini sebetulnya meninggal cuy. Jadi ya kena musibah gitulah, gara-gara sakit terus meninggal. Tapi lu tahu nggak? Ada satu kejadian di mana ketika lagi dimandiin nih, dan emang udah diponis sama dokter pun kalau udah nggak bernafas atau udah meninggal, bener-bener udah meninggal, tiba-tiba lagi dimandiin, itu abangnya bangun cuy. Dan itu sebuah kejadian ketika ngalamin hal tersebutnya, ya panik, ketakutan gitu si Kiki juga, karena kondisi Kiki ini ikut mandiin juga gitu kan. Tapi pas kalau udah diinget-inget tuh kayak lucu gitu, kok bisa orang udah meninggal tiba-tiba bangun lagi gitu kan, hidup lagi. Dan itu ketika kejadian tersebut cuy, semua orang pada ngibrit. Lu bayangin ya gimana coy, udah diponis sama dokter meninggal, kuburannya udah disiapin dan lain-lain, tiba-tiba bangun lagi pas dimandiin gitu. Dan kondisi pas bangunnya kayak orang linglung kan, nengok kiri kanan, bener-bener kayak nggak tahu gitu, orang pada lari gitu. Dan ngeliat badannya pun kayak ya biasa-biasa aja gitu, kenapa mereka gitu. Sampai akhirnya udah tuh di situ tuh udah jadi ya bukan diomongin sih, lebih kayak sebuah fenomena yang lumayan cukup langka ya kalau orang mati suri itu kan. Nah setelah dari kejadian itu ada sebuah hal yang aneh dari si abangnya ini. Jadi yang awalnya itu dia ini bisa dikatakan tipikal memang orang pekerja keras, tapi pergaulannya tuh beda banget sama adenya. Dan yang awalnya nggak rajin sholat cuy, tiba-tiba setelah meninggal itu atau setelah mati suri itu, dia tuh ibadahnya tuh bener-bener top banget. Kiki ini selaku ade, bahkan orang tuanya pun adalah rasa kepo, penasaran. Ketika lu meninggal kemarin tuh ngalamin apa sih? Ada sebuah pertanyaan kayak gitu. Tapi mereka lebih ke sungkan atau kayak nggak enak lah gitu kan. Takutnya ada sebuah trauma atau takut kayak apaan sih lu gitu kan. Ya lu tahu sendiri gitu. Sampai akhirnya nggak ada yang berani nanya. Dan mereka tuh kayak bersyukur aja, yang penting si
Randy ini tuh hidup lagi. Dan dengan kondisi semua sakitnya itu hilang semua cuy. Gak ada yang namanya sakit. Sampai akhirnya setelah 1 bulan lebih. Nah memang Kiki ini kan orang yang suka naik gunung cuy. Pecinta alam gitu ya. Dia ini mau solo hiking ke salah satu gunung, yaitu Gunung Slamet. Karena memang Gunung Slamet ini salah satu gunung yang bisa solo lah. Dari sekian banyak gunung, Gunung Slamet ini masih bisa solo tuh. Dia tuh mau naik gunung kan. Sebenarnya seminggu sebelumnya dia prepare tuh. Kayak si Randy ini langsung bilang, lu mau naik gunung ya? Gue ikut dong. Kayak gini kayak ngerutin dahi kan. Tumben gitu kan kayak mau ikut. Dulu diajak-ajak perasaan gak pernah mau. Dulu perasaan kayak selalu ngeledekin gue, ngapain sih lu naik gunung, ngapain sih lu naik gunung gitu kan. Sampai akhirnya ya selaku ade gitu kan, ya mungkin itu mau ngehibur. Walaupun ada kekhawatiran kayak gue takut nih orang kenapa-napa. Namanya juga baru selesai sakit, tiba-tiba naik gunung kan kayak takut sakit. Tapi Randy ini kayak ngeyakinin adenya kalau tenang, gue gak bakalan kenapa-napa kok. Sebenarnya Kiki ini udah ngelarang kan, udah nanti aja lah kalau pas gue naik gunung perahu atau gunung-gunung yang pendek gitu kan, nanti gue ajak. Tapi kayak kekeh banget Randy ini pengen ikut. Sampai akhirnya oke lah dibolehin gitu kan. Singkat ceritanya pas 1 hari keberangkatan, keluarganya tuh atau orang tuanya tuh nggak ada yang tahu sebenarnya. Jadi kayak tumben nih orang mau ikut naik gunung gitu kan. Ya sebenarnya orang tuanya Randy sama Kiki ini nggak melarang kalau mau naik gunung, ya silahkan aja gitu kan. Cuman ada sebuah keanehan, kok nih orang tiba-tiba perubahannya tuh kayak 180 derajat gitu kan cuy. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Dan orang tuanya tuh kayak nitipin ke si ade ini kan, kayak ke adenya tuh, lu jagain abang lu ya, hati-hati kalau memang sekiranya ada hal yang aneh atau memang abang lu nggak kuat gitu kan, lu jangan paksain. Ya walaupun vonis dokter itu, atau kita tahu lah setelah dia meninggal atau mati suri ini, semua penyakitnya itu kayak seolah hilang dengan begitu. Tapi kan kita nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana. Ya mak siap. Udah tuh, singkat ceritanya pas hari keberangkatan mereka berangkat lah, mereka keretaan kan. Mereka keretaan, di awal perjalanan ini mulai ada sebuah gelagat yang aneh pada abangnya ini tuh. Jadi Randy tuh kayak merhatiin sesuatu. Jadi kebetulan mereka tuh ada di bagian gerbong paling belakang cuy. Nah dia tuh selalu ngeliat ke arah belakang. Memang belakang itu kayak lumayan cukup kosong, dibilang nyeremin sih enggak, karena kan lampu pencahayaannya tuh terang juga kan. Tapi kok kayak merhatiin seseorang gitu. Sampai akhirnya Randy ini jalan ke belakang dan kelihatan kayak ngomong sama seseorang gitu. Abang gua kenapa ya? Kok aneh begitu? Ngeliat apaan nih, orang ngobrol sama siapa? Kiki penasaran dong, akhirnya disamperin. Bang, lu ngapain sih? Apaan sih, lu ngagetin aja? Enggak apa-apa kok, balik lagi lah dia. Pas lagi balik gitu Kiki kayak mikir kan, ini orang kenapa dah? Perasaan udah bangkit lagi tiba-tiba kelakuannya tuh aneh banget. Memang sih hal positifnya tuh rajin ibadah, tapi kok makin kesini makin kesana gitu kan. Kayak aduh, semoga aja nanti di gunung nggak melakukan sesuatu hal yang aneh, apalagi sampai lari-lari ke jurang gitu kan, atau lari atau bikin nyasar gitu. Nah sampai akhirnya Kiki pun ngikutin dan dia bilang langsung kayak, bang lu nanti di gunung jangan aneh-aneh ya. Lu ya walaupun lu abang gua, tapi kan dalam hal pendakian gue lebih senior dari lu. Ya lu harus mematuhi atau ngikutin omongan atau aturan dari gua gitu kan. Si Randy ini, iya gue tahu, tenang aja, gue nggak bakal lari kayak orang bego ke sono sini, gue santai ya santai. Ya udah deh, bagus deh, udah istirahat lah mereka di kereta. Dan singkat ceritanya mereka udah turun dari kereta, dan dari situ memang tidak ada sesuatu hal yang aneh sampai akhirnya mereka sampai di base camp. Ketika sampai di base camp ini ya mereka kayak istirahat sebentar lah. Dan kondisi pada saat sampai di base camp itu mungkin sekitaran jam 8 atau jam 9 pagi. Nah dari situ mereka istirahat sebentar dan mereka akan mulai perjalanan itu di jam setelah zuhur lah. Nah setelah zuhur ini akhirnya mereka berangkat. Memang nggak ada sesuatu yang aneh di awal-awal itu. Mereka jalan kaki dan singkatnya mereka sampai di pos 1. Sampai di pos 1 ini kurang lebih sekitaran jam 3-an. Itu nggak ada perihal yang aneh-aneh dari abangnya ini. Tapi fokus atau matanya itu selalu jelalatan. Memang gak ada yang salah dari mata orang jelalatan celangak-celinguk kiri kanan, tapi kayak merhatiin sesuatu gitu. Dan kondisinya kan abangnya ini di depan, Kiki ini di belakang cuy. Jadi biar Kiki ini bisa mantau gitu kan.
nih orang ngeliatin apa sih? Bahkan sampai ditegur beberapa kali, "Bang, lu ngeliat apaan sih? Lu ngeliat apaan sih?" Karena di awal perjalanan itu bisa dibilang ya sama halnya nggak semua yang namanya adik kakak itu kan intens dalam bercanda, dalam obrolan gitu kan. Beda halnya kayak lu sama teman ada aja gitu di sepanjang perjalanan itu ngobrol gitu kan. Tapi kalau sama abang sendiri gitu kayak agak sungkan karena takut bercandanya berlebihan, takut kurang sopan dan gimana-gimana gitu kan. Sampai akhirnya abangnya kayak bilang nggak apa-apa kok gitu kan. Ya udahlah, singkatnya mereka istirahat di pos 1, mereka juga bikin kopi dan nyebat tuh. Kiki tahu bener kalau abangnya ini bukan perokok kan. Sampai akhirnya dia bilang, "Bagilah rokok sebatang, gue pengen nyobain gitu kan." Gitu kayak aneh. "Sejak kapan lu ngerokok?" "Ya sejak sekarang," kata abangnya tuh. "Emang nggak boleh gue ngerokok?" "Ya nggak apa-apa sih, tapi kok aneh banget dah lu." Sampai akhirnya Kiki ini dia ngebuka obrolan, "Bang, gue boleh nanya nggak?" Dia bilang gitu kan sambil nyalain rokoknya tuh, tet gitu. Nah udah nyalain rokok, "Ya lu mau nanya aja, emang apa sih? Lagian juga di sepanjang perjalanan lu ngapa diem aja gitu kan. Ya ngobrol mah ngobrol aja kali, lu nggak usah sungkan sama gue gitu kan. Lagian lu kayak jalan sama siapa aja dan seolah kayak gue tuh manusia aneh. Ya walaupun gue udah pernah meninggal gitu, tapi lu kayak aneh aja gitu." Iya, Kiki ini bilang, "Ya gimana ya? Ya lu tahu sendirilah begitu kan. Nggak enak gue mah orangnya. Ya udah, ntar dari sini ke atasnya lu biasa aja gitu. Lu mau ngomong apa ya selama gue bisa jawab ya gue jawab," dia bilang gitu. "Ya udah, lu mau nanya apaan?" "Gue pengen tahu lu kemarin pas meninggal ngalamin apa sih? Gue kepo banget dah, dan kayaknya bukan gua doang yang kepo tentang perihal itu tuh. Nyokap sama bokap juga kayaknya kepo banget, cuman kayak nggak enak aja kali nanya sama lu. Dan karena sekarang aja gue lagi di gunung kan, karena diem juga, mager juga. Kalau sendiri sih gue udah terbiasa diem, tapi kalau ada teman kan kalau nggak ngobrol gimana gitu kan, kayak orang musuhan aja." "Oh lu pengen tahu?" Sambil ngisep rokoknya cuy. Dan lu tahu nggak, abangnya ini tiba-tiba bara atau lagi ngerokok gini disundutin ke tangan adenya. Kiki itu langsung kayak, "Anjir, apaan sih lu bang?" gitu kan. Dari situ abangnya tuh cuman ketawa sambil senyum gitu kan. "Gimana rasanya?" "Ya panas lah, gila, melentung nih tangan gua dibakar sama rokok lu," gitu kan. Nah itu dia, kemarin gua ngalamin sama kayak gitu, tapi ini jauh lebih berkali-kali lipat. Dan kenapa alasannya gue sekarang rajin ibadah, dia bilang. "Maksudnya gimana?" "Udahlah, lu kalau pengen tahu lu mau tutorial juga kayak gue, tapi nggak jaminan lu hidup lagi ya," dia bilang gitu kan. Lah, oh enggak lah, gila aja kali. Orang mau meninggal tiba-tiba tutorial dulu atau tes dulu. Iya kalau gue balik lagi kayak lu, kalau kagak, kagak. Ya intinya gimana? Ya intinya udahlah pahit, intinya lu banyak-banyak ibadah deh sekarang. Gue udah pernah ngalamin apa yang belum pernah orang lain alamin. Ya mungkin ada beberapa lah, mungkin lu juga sering dengar banyak orang yang mati suri dan sebagainya. Tapi gue selaku orang yang udah pernah ngalamin dan gue ini kakak lu, mendingan lu banyak ibadah daripada lu nanti kenapa-napa. Karena panasnya disundut sama gue ketika lu udah mati itu nggak ada apa-apanya, dia bilang gitu kan. Soalnya kayak nggak mau ngasih tahu, karena menurut si Randy ini dia tuh susah juga menjelaskannya gitu. Karena kalau dijelaskan pun agak susah lah gimana sih gitu kan. Sampainya ya Kiki cuman manggut-manggut doang gitu. Ya intinya nyuruh buat rajin-rajin ibadah. Tapi Randy ini bilang, "Lu tahu nggak, ada sesuatu yang aneh sama diri gue juga sebenarnya. Bukan perihal gue rajin ibadah ya, mungkin itu hal positif," kata Randy. "Gue tuh kayak ngeliat sesuatu," dia bilang. "Ngeliat sesuatu maksudnya?" Akhirnya dari situ, itu tuh kayak, "Lu lihat nggak pohon di sana?" kata Randy. "Iya gue lihat." "Lu tahu nggak di pohon itu ada apa?" Kiki kan merhatiin. "Ya ada pohon," dia bilang. "Iya gue tahu ada pohon, ada daun, ada batang, ada ranting. Tapi asal lu tahu di situ ada yang nangkring." "Hah? Nangkring gitu kan?" Kiki tuh sampai ngucek mata gini. "Nangkring? Kagak ada apa-apaan." "Iya makanya itu. Waktu di kereta pun gue ngeliat satu orang dan itu kayak ngajak ngobrol gue, yang intinya lu hati-hati, nyuruh hati-hati aja buat ke kita berdua." Dari situ, "Oh yang lu pas ngobrol ke belakang?" "Iya."
gue sadar dengan perbedaan gue sekarang, makanya tiap lu nanya lu kenapa, gue nggak pernah ngomong ke lu karena itu di luar menurut pribadi gue atau menurut penilaian gue sendiri pun lu tuh nggak bisa ngeliat gitu kan, karena kelihatan dari lu pun cuek. Dari situ gue bilang kan, emang lu ngeliat apaan di pohon itu gitu. Gue nggak tahu, tapi itu sosoknya nyeremin. Wah lu yang bener bang, lu jangan kayak begitu gitu kan sama gue. Ini biar kata gue sering naik gunung sendiri juga, gue tahu gue pernah ngeliat penampakan. Dan jangan nakutin lah, ini lagian masih siang juga kan. Gue kagak nakutin karena berhubung lu udah ngomong aja. Lagian juga itu sosok kagak nyamperin kok, cuman merhatiin doang. Ya mungkin rumahnya di itu pohon kali gitu kan. Terus gimana? Dan ada sebuah keanehan dari kayak gini, kok lu bisa nggak takut gitu kan. Sampai akhirnya Randy ini bilang, gue nggak tahu ya gue berani dari mana, tapi ya dulu pun ya lu tau sendiri lah gue kayak gimana gitu kan. Tapi emang gue nggak punya rasa takut untuk melihat hal mereka, karena menurut Randy ini selama gue nggak ngapa-ngapain, dia nggak ganggu, ya bodo amat gitu kan. Dan lagian juga kayaknya mereka cuman mau nampakin doang gitu. Dan sejauh ini gue sering ketemu atau beberapa bulan ini, beberapa 1 bulan ke belakang ini, gue selalu ngeliat tapi mereka nggak pernah mau nyelakain. Tapi gue nggak tahu kalau misalkan ada salah satu dari mereka yang niat mau nyelakain, ya mungkin gue pun akan takut gitu kan. Oh gitu ya. Ya syukur dah yang bisa ngeliat lu doang, gue agak bisa lihat gitu. Dan setelah obrolan itu selesai, lu tahu nggak? Tiba-tiba kayak ada yang ngelus belakangnya si Kiki ini. Dan lu tahu, Randy ini kayak langsung ngapisin tangannya begini, lagi lu gitu kan. Dan itu kedengeran suara kerasa-kerasa kesemak, kresek gitu kan. Dari situ Kiki ini kayak kaget, apaan tuh bang gitu kan. Anjir, ini siapa yang megang pundak gue? Dia langsung lihat, ternyata di belakangnya tuh nggak ada apa-apa cuy gitu kan. Wah nggak ada apa-apa nih, apaan itu bang? Kagak tahu. Tadi ada yang ngelus ini lu, leher lu, dan kelihatannya tuh kayak senang sama lu. Dan sebetulnya sosok itu tuh ngikutin terus dari bawah. Bahkan ya dari pas kita nyampe itu sosok itu udah mantau terus. Dia bilang, kenapa lu kagak bilang? Ya ngapain juga gua bilang gitu kan. Lagian juga dari sejauh ini dia nggak ngapa-ngapain lu juga. Cuman tadi doang tuh barusan dia tiba-tiba berani megang lu. Ya elah bang, tahu gitu gua agak nanya. Udah bentar lagi kan udah mau sore ya, kita lanjut jalan dah. Cuman Randy bilang, tanggung, ini udah mau asar, gue sholat asar dulu baru kita lanjut jalan lagi. Ya udah dah. Singkat ceritanya dari situ pun Kiki pun jadi terbawa lah, karena abang jadi udah ngomong kayak gitu, kayak ya udah dah gue ikutan sholat juga ya. Sholat lah mereka berdua kan. Singkat ceritanya mereka lanjut lagi jalan. Pos 2 udah lewat, pos 3 pun udah lewat. Dan kondisi ketika sampai di pos 3 ini udah kondisi jam 7 malam cuy. Atau bisa dibilang jam 7 jam 8-an lah kurang lebih gitu kan. Nah untuk Gunung Slamet sendiri lu tahu sendiri kalau via Bambangan kan ada yang namanya pos 4 yaitu Samarantu. Dan konon katanya kalau pos Samarantu ini adalah sebuah pos yang paling nyeremin, atau udah rahasia umum lah bahwa pos 4 ini pos yang katanya ada pintu gerbang gaib lah, penampakannya yang parah lah, dan pokoknya macem-macem banget lah. Sampai akhirnya si Kiki ini bilang kan, bang lu tahu nggak, ini pos 3 kan ada sebuah cerita katanya ya banyak orang lah kalau pos 4 ini adalah salah satu pos yang bisa dikatakan serem banget. Jadi tolong ya kalau lu ngeliat sesuatu atau sekiranya bikin kita bahaya, lu jangan macem-macem dan kita terus aja sampai di pos berikutnya buat ngedirin tenda. Abang itu kayak manggut, iya udah tenang aja, gue gak bakal kenapa-napa kok, dan gue juga gak bakal berbuat aneh-aneh juga. Toh gue mau naik gunung ini kayak mau nyantai aja, mau nenangin pikiran, dan gue juga pengen introspeksi gitu kan. Akhirnya mereka lanjut lagi tuh kan setelah dari pos 3 ini jalan, dan sampailah mereka di pos 4 ini cuy. Ketika sampai di pos 4 atau di pos Samarantu ini, mereka kan agak istirahat sebentar. Sebetulnya Kiki ini bilang dia pengen agak naik sedikit lah untuk istirahatnya, tapi abangnya tuh kayak udah kecapean banget kan, kayak udahlah di sini dulu bentaran. Akhirnya mereka ya udahlah di situ kan, dan itu pun Kiki tuh berharap nggak lama, jadi kayak mereka ngebakar rokok. Dan pas lagi nyebat kayak gitu, Randy ini pengen kencing kan. Ki, gue pengen kencing di mana nih? Aduh, lu jangan kencing di sini dah mendingan. Yaudah yuk kita naik lagi ke atas. Gue pengen kencing. Lu nyuruh gue kencing di atas, ntar yang ada anyang-anyangan, lu tahu sendiri kan anyang-anyangan kayak gimana rasanya.
Udahlah di mana tuh juga gue kagak bakalan kencing sembarangan atau kayak bocah-bocah kagak jelas. Lu tinggal kasih tahu aja gitu kan. Aduh, gue gimana ya, ini tempat atau pos yang bisa dibilang diangkerin banget lagi. Gue juga nggak tahu spot kencing ya. Sebenarnya kencing mah boleh di mana aja gitu kan, tapi takutnya lu ngencingin sesuatu. Ya udah tinggal lu kasih tahu aja di mana. Ya udah di situ gitu kan. Tapi lu kan bisa ngeliat nih. Lu nanti perhatiin dulu, takutnya ada yang lu kencingin. Iya, tenang aja, kencing lah dia. Set. Dan udah selesai kencing nih, kan udah nih nutup sleting, set, dia langsung balik ke adenya. Dari situ mulai nih yang namanya si Randy ini keringat dingin, dan dia langsung teriak, "Kiki, cepat lu lari ke sini," gitu kan. Kiki langsung refleks dong, dia langsung lari tuh. Apaan sih lu bang? Ngagetin aja gitu kan. Lu lihat di belakang lu ada apa? Sebetulnya Kiki kan orang yang gak terlalu peka, atau bisa dibilang gak terlalu bisa ngeliat sesuatu hal yang kayak gitu kan. Kayak ya untung-untungan, kadang bisa ngeliat kadang enggak. Dia langsung nengok ke belakang, langsung dia diem dong. Dan lu tahu di belakang atau pas ketika Kiki ini mandang, itu ada sosok genderuwo. Itu lagi kayak merhatiin mereka berdua gitu. Sosok genderuwo itu kayak natap tajam sambil kayak mau makan gitu cuy. Gimana sih, kayak mau dimakan nih mereka berdua gitu kan. Akhirnya Randy ini kayak punya inisiatif, dia tuh nanya, "Lu ngapain di sini? Lu ada niatan apa? Gue kesini nggak mau macem-macem kok. Jadi tolong jangan ganggu kita berdua." Sosok itu tuh kayak terus saja merhatiin. Dan lu tahu nggak, entah datangnya dari mana, ada seolah-olah kayak yang ngelempar batu ke sosok genderuwo ini. Dan genderuwo ini langsung malingin mukanya ke arah sosok tersebut. Dan pas ngeliat sosok itu tuh seolah kayak ketakutan dan tiba-tiba lari dong. Langsung masuk ke semak lagi, srak gitu kan. Dan Kiki sama Randy ini langsung refleks juga dong, ngeliat ke sumber yang dilihat sama genderuwo ini. Tapi mereka berdua nggak ngeliat apapun cuy. Jadi kayak, apaan sih? Dan dari situ pun Kiki, yuk kita jalan lagi lah. Mereka buru-buru ngambil tas dan langsung jalan. Singkat ceritanya, mereka sampai di pos 5 atau di area camp. Nah, di area camp ini bisa dikatakan kurang lebih itu sekitaran jam 11-an cuy. Lumayan cukup lama karena memang abangnya ini udah kecapean banget gitu kan. Jadi kayak wah, istirahatnya tuh banyak banget. Dan di sepanjang perjalanan ini memang dari abangnya itu tuh selalu matanya tuh jelalatan kiri kanan gitu. Dan Kiki pun nggak mau terlalu memperdulikan karena tahu dan udah dikasih tahu juga kalau dia tuh selalu melihat sosok yang aneh-aneh. Dan dia nggak mau terlalu kepo juga, sampai akhirnya ya Kiki mah tetap fokus aja gitu jalan gitu kan. Dia sampai di pos 5 ini, terus dia ngedirin tenda dan akhirnya masak gitu kan, masak. Dan pas setelah selesai makan, terus selesai sholat juga, akhirnya mereka bisa ngobrol tuh berdua gitu kan. Dan namanya orang takut ya sebenarnya takut gitu kan. Tapi Kiki ini kepo, "Bang, lu ngeliat apaan tadi setelah dari pos 4 gitu kan? Lu pengen tahu?" gitu kan. Langsung dia bilang sama gitu. "Nih lu kalau pengen tahu sini dah." Dia ajak keluar dong. Cet. Disenterin ke satu titik. Dan di situ ada 2 kuntilanak cuy. Lagi kayak nangkring di salah satu pohon, dan itu ngeliatin mereka berdua juga. Astagfirullahaladzim. Dan kali ini Kiki itu beneran bisa ngeliat juga cuy. Sama halnya kayak ngeliat genderuwo itu. Astagfirullahaladzim. Itu kan, "Yuk masuk bang." Masuklah. Akhirnya ditanya kan sama si Kiki ini, "Itu mereka berdua ngapain?" "Gua agak tahu, tapi itu sosok Kunti ngikutin kita setelah dari pos 4. Mungkin dia berpikiran kalau kita ini laki-laki yang pas gitu kan." Ah, geblek aja lu. Tiba-tiba kita laki-laki yang pas gitu kan. Iya, nggak tahu juga, lagian mereka ngikutin dan ngintilin terus, mau ngapain juga coba. Namanya cewek kan, biar kata demit juga mungkin dia punya perasaan gitu, pengen ngedeketin kita. Ya lu aja sono, lu ambil tuh dua-duanya, nggak apa-apa, lu jadiin bini kayak dua-duanya. Ah, gue nggak doyan kayak begituan, gue masih doyan cewek normal, dia bilang gitu kan. Nah ya udah, sama gue juga. Ya, terus kira-kira itu ganggu kita nggak? Ya sejauh ini sih kan nggak ganggu kan, dia cuma nangkring situ doang. Tapi ya udahlah, biarin. Yang penting nggak ada sesuatu hal yang aneh-aneh sama kita, nggak kayak genderuwo yang tadi gitu.
Kalau yang genderuwo tadi itu bisa dibilang agak lumayan bahaya, atau kayak dia tuh punya niatan jahat. Tapi yang dua Kunti ini kayaknya nggak terlalu aneh-aneh deh gitu. Selesai ngomong kayak gitu, tiba-tiba ada suara ketawa cekikikan melengking banget. Dan itu kayak Kiki tuh kayak langsung merinding gitu kan. Anjir, itu kenapa tiba-tiba ketawa gitu kan. Randy langsung bilang dong, dia bilang, nah kan, lu sih makin ngomongin orang, namanya orang diomongin ya begitu, kesel. Kiki tuh bilang, itu kan demit. Nah, justru karena dia demit kita ngomong sampai kedengeran sama dia. Udah, makanya gak usah gibahin dia. Kita ngomongin apa kek, ngomongin masa depan kek, ngomongin apa kek, ngomongin demit gitu. Dan lagian juga lu bukannya takut ya, dan lu gak mau ngedengar cerita kayak begituan. Bukannya itu satu hal pantangan ketika di gunung. Dia bilang, ya kan ini karena malu. Tadi katanya lu kalau mau ngobrol aja. Serba salah gue. Ya lagian ngapain lu bahas ke demit juga, kenapa gak bahas yang lain gitu kan. Penasaran gue bang. Akhirnya mereka ngobrol panjang, dan malam pun singkatnya kayak udah larut sekitaran jam 1 jam 2. Akhirnya mereka kayak mutusin buat tidur kan. Kiki ini bilang, bang besok mau summit jam berapa? Lah gue mau ngikut lu aja. Lu summit ya ayo, mau siang ya ayo. Gue pokoknya ngikut lu aja dah. Gue ikut aturan lu karena kan lu yang lebih senior gitu kan. Ya udah sebangunnya aja kali ya. Ya udah ya serah lu. Dan pasti kan gue juga subuh bangun. Iya sih benar. Ya udah tidurlah mereka. Nah ketika mereka lagi tidur ini, baru menjemin mata mungkin sekitaran 5 menit, tiba-tiba ada yang ngucapin salam kayak Assalamualaikum gitu kan. Dan itu tuh langsung disautin sama abangnya, yaitu sama Randy, Waalaikumsalam. Dan pas dia ngucapin salam itu, Randy ini langsung refleks buka tenda, set. Dan lu tahu nggak, di situ ada laki-laki berpakaian serba putih dan janggutnya itu panjang. Ini siapa gitu kan. Dan paling parahnya adalah Kiki bisa ngedengar, tapi badannya itu nggak bisa digerakin. Beda sama kayak Randy gitu kan. Kok gue pengen bangun nggak bisa ya. Dan orang tersebut tuh kayak lagi bertamu gitu kan. Dan kayak pengen ngajak ngobrol aja. Dan ngajak ngobrolnya itu ngajak ngobrol si Randy doang, kagak ngajak ngobrol adiknya ini gitu kan. Akhirnya kayak seolah Randy ini juga paham dengan tujuannya, dia tuh langsung keluar cuy, langsung keluar. Dan kayak mereka tuh duduk di depan, kayak di teras gitu, apa di depan tenda gitu, kayak mereka ngobrol. Dan kali itu nggak sedikit pun obrolannya tuh kedengeran. Ngobrol panjang lebar, dan mungkin ada sekitaran setengah jam. Si sosok ini tuh pergi, dan ketika ngucapin salam lagi, itu kedengeran lagi sama kupingnya si Kiki ini. Badannya Kiki ini bisa digerakin gitu cuy, bangun. Dan langsung keluar Kiki ini, langsung nengok kiri kanan, set. Dan pas lagi nengok kiri kanan, kesana kesini karena nyari sosok orang tersebut nggak ada. Dan paling parahnya adalah nengok ke si kuntilanak yang 2 itu. Tak, si geblek masih aja nanggring gitu kan. Dia langsung masuk lagi, dan abangnya langsung kayak ketawa-ketawa, tapi sambil ngikut masuk juga ke dalam tenda. Randy ini kayak bilang kan tadinya pengen tidur gitu kan, cuman ditahan sama si Kiki ini. Ditahan sama Kiki, lu tadi ngobrol sama siapa dah? Gue bisa ngeliat itu pendaki atau siapa? Randy cuma senyum kan. Dan walaupun dipaksa-paksa sama Kiki, tapi Randy ini cuma bilang, udah lu gak usah tahu, istirahat lagi. Lu kalau pengen tahu tuh kenalan aja sama yang 2 itu. Ah gila aja lu kenalan sama yang kayak begitu. Kagak dah. Udah gue mau tidur. Percuma juga gue maksa-maksa lu kalau lu gak mau cerita. Udah tidur, besok kita summit. Istirahatlah mereka. Dan setelah istirahat, akhirnya subuh pun mereka bangun, dan mereka langsung siap masak-masak. Dan akhirnya mereka langsung jalan summit. Di jalan summit ini lo tau gak, ada satu sosok yang pakaiannya itu sama banget kayak waktu malam Kiki lihat itu, tapi jarak mereka tuh berjarak beberapa meter. Yang paling aneh adalah Kiki tuh penasaran, pengen ngejar banget gitu kan. Dan jalan mereka tuh sebenarnya kayak emang cepet cuy, tapi sosok itu tuh nggak kekejar terus. Bahkan Kiki sampai bilang, itu sosok yang semalam ya gitu kan. Randy itu kayak manggut tanda mengiyakan gitu, iya benar gitu kan. Tapi nggak mau ngasih tahu itu siapa. Dan ketika
emang nggak mau dikasih tahu kan terus-terusan mau dikejar dan terus dikejar, tapi nggak yang namanya nggak kekejar terus, sampai akhirnya Kiki ini sadar bahwa di kiri kanan itu banyak sosok makhluk. Tapi ada sebuah keanehan di mana makhluk ini tuh seolah-olah menurut feeling Kiki pun itu jahat semua cuy, atau kayak mau nyelakain mereka berdua. Tapi nggak tahu kenapa makhluk ini tuh seolah nggak berani ngedeketin mereka. Bahkan ada satu sosok kayak terbang gitu kan, dan mukanya tuh bener-bener bolong-bolong, ada keluar belatung. Ya intinya sesuatu hal yang menyeramkan dari fisiknya. Itu tuh kayak pas mau ngedeket tiba-tiba mental lagi cuy, seolah mereka berdua tuh dijagain. Dari situ pun kayak Randy ini bilang dong, udah santai, tujuan yang di depan itu mau ngawal kita, atau bisa dikatakan mau mastiin supaya kita bisa sampai puncak selamat dan turun selamat. Udah lu gak usah kepo sama yang di depan, yang penting tujuan dia tuh baik, mau ngawal kita biar kita nggak kenapa-napa. Gue tahu dalam hati lu pengen tahu siapa yang di depan kan, udahlah nggak usah tahu, nanti yang ada sirik, dia bilang gitu kan. Ya udah iya, dia bilang kan. Akhirnya karena udah dijelasin kayak gitu kan, udah tuh terus jalan. Walaupun Kiki ini agak sedikit takut cuy, karena di kiri kanan itu bener-bener penampakannya banyak banget, dan itu pengalaman pertama dia ngeliat penampakan sebanyak itu. Dan akhirnya singkatnya mereka tuh sampailah di puncak. Dan sampai di puncak ini, sosok yang di depan yang awalnya ini itu tuh kayak perlahan tuh makin lama ketika trekking itu hilang aja, nggak ketahuan tuh hilangnya kemana. Dari situ kayak alhamdulillah sampai puncak, dan dia pun nggak mau terlalu mempertanyakan tentang sosok yang ngikutin itu. Kayak ya udahlah, kalau memang dia jagain gitu kan, gue sih syukur-syukur aja. Sampai akhirnya dia tuh balik lagi cuy, turun gitu kan, dan sampai di area camp. Akhirnya mereka tuh kayak langsung masak dan terus lanjut turun. Dan pas turun lagi itu ada satu sosok yang sama, pakaiannya sama, itu ngawal. Dan ngawalnya ini tuh cuman sampai di pos Samarantu, atau udah ngelewatin pos 4 itu langsung pergi lagi. Dan ada sebuah keanehan, ketika penasaran gitu kan, sosok ini tuh sempet nengok tapi sambil senyum. Dan sosoknya itu bener-bener ganteng. Kiki yang selaku cowok pun dia bilang anjir ganteng banget gitu, dan mukanya tuh adem gitu kan, kayak senyum. Dan sosok itu kayak langsung hilang aja, dan hilangnya tuh kayak samar-samar ditelan kabut gitu. Dan kabutnya pun ketika sosok itu udah hilang, kabutnya pun ikutan hilang juga gitu, kayak kabut selewatan doang lah gitu kan. Dan dari situ pun mereka jalan alhamdulillah cukup aman, dan sampailah mereka di base camp. Dan ketika sampai di base camp, Kiki pun nggak mau terlalu nanya banyak hal ya, karena bingung juga nih gue kalau mau nanya gitu. Dari situ kayak ya udahlah bodo amat gitu kan. Dan lagi juga nanti kalau mau cerita juga dia cerita sendiri. Dan setelah di base camp beres-beres, mereka juga istirahat lumayan cukup lama, dan mereka ngejar kereta malam juga gitu kan. Tapi bukan kereta malam yang nyanyi ya ini ya kereta malam lah. Nah pas sudah mereka beres-beres, mereka pulanglah ke rumah mereka gitu. Dan alhamdulillah mereka sampai di rumah dengan selamat. Dan pada saat itu pun abangnya ini tuh bisa dikatakan jadi seneng naik. Bahkan lu tahu nggak, ketika dia seneng naik itu ya naiknya tuh selalu berdua nih sama adenya, dan selalu dapat yang namanya kejadian aneh-aneh. Tapi alhamdulillahnya ketika dapat kejadian aneh-aneh itu nggak pernah yang namanya bikin parah, atau ada sosok yang berani nyelakain kayak yang lihat penampakan. Walaupun kadang takut dengan beberapa penampakan yang sosoknya tuh di luar Nurul gitu cuy, tapi alhamdulillah lah Kiki ini merasa aman ketika jalan sama abangnya ini cuy. Dan itu tuh benar-benar sebuah kejadian yang benar-benar aneh lah, ketika udah meninggal atau mati suri kok tiba-tiba benar-benar perubahannya tuh 180 derajat. Memang secara ibadah itu menurut Kiki itu ya alhamdulillah itu suatu keberkahan gitu. Tapi kok ngapa nih orang jadi sensian sama demit gitu, atau selalu bisa ngeliat sosok demit gitu. Dan dari situ pun ya udahlah, dan keluarganya pun nggak ada yang tahu, orang tua nyokap bokapnya itu nggak ada yang tahu. Dan Randy pun kayak minta tolong lu rahasiain ini ke orang tua, karena nanti takutnya jadi fitnah atau jadi syirik atau gimana gitu kan. Cukup lu aja sebagai adik gue yang tahu. Ya kalau memang mereka tahu pun biarlah nanti taunya tuh dengan sendirinya gitu kan.
Dan dari situ pun ya udah tuh mereka tuh kayak akrab banget, saling ngobrol, saling tuker pikiran, sering naik bareng, udah kayak udah kayak biji lah, selalu dembet terus gitu kan. Dan ya itulah cerita pengalaman dari Kiki yang punya abang ketika selesai dari, atau bisa dikatakan selesai dari mati surinya. Dan itu benar-benar pengalaman pribadi dia yang mungkin nggak banyak orang bisa ngalamin hal yang kayak gitu di keluarganya gitu kan. Tapi alhamdulillah, dan Kiki itu bersyukur banget karena dengan kejadian itu abangnya bisa jadi 180% jadi baik. Dan itu tuh nular ke si Kikinya sendiri. Kiki pun jadi orang yang rajin ibadah juga sama kayak abangnya cuy. Dan ceritanya tuh cukup sekian. Segala sesuatu hal yang positif silahkan kalian ambil dari cerita ini, yang negatif silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.